ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang ujian, azab, dan istidraj. Karena pemahamannya kadang suka kayak sama gitu ya Ustadz. Maksudnya apakah ini orang sebenarnya kena ujian atau azab atau istidraj. Dan bagaimana kita menyikapinya bahwa kita merasanya sudah berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, diberikan kenikmatan, bersyukur, diberikan musibah juga istighfar. Terus bagaimana indikatornya bahwa sebenarnya memang Allah memuliakan kita gitu, bukan kita berada dalam istidraj itu. Mungkin itu. Jazakallah khair. Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Ngomong-ngomong, jamaah yang lain tahu nggak apa arti istidraj? Istidraj itu diulur. Itu secara bahasa simpel. Adapun secara istilah, istidraj nggak bisa dipisahkan dengan surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan Allah, lupa nih, nggak sholat, nggak zikir, nggak doa, nggak tahajud, nggak subuh, ternyata Allah buka tuh, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukain tuh pintu-pintu dunia, sampai ketika mereka senang dengan apa yang mereka miliki, akhadnahum baghtatan, kita ambil seketika, kita hempaskan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW, baginda Rasul, apabila Anda melihat ada orang dikasih dunia padahal dia isi waktunya dengan maksiat, maka itu istidraj. Dan itulah surat Al-An'am ayat 44. Ini sabda Nabi SAW. Orang diberikan segala fasilitas dunia di atas maksiatnya, itulah istidraj. Jadi itu bukan kenikmatan, itu diulur biar sakitnya lebih parah. Karena semua kita sepakat, sakit yang dirasa ketika jatuh di lantai 1 itu lebih ringan daripada sakit ketika jatuh dari lantai 101. Jadi diangkat, ya analoginya diajak ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 51, lantai 71, lantai 88, pas sampai lantai 101 didorong deh. Oh, itu lebih sakit. Itu namanya istidraj, diulur. Parameternya apa Ustadz? Itu aja simpel, kata Nabi. Maksiat jalan terus, dan di waktu yang sama fasilitas nggak intinya menghampiri dia. Jadi kalau ngelihat temen gue tuh nggak sholat tapi omsetnya gede banget, tender dia yang menang, itu istidraj. Kok dapat istidraj Anda ngiri? Mau juga dapat istidraj? Jadi nggak usah ngiri lah. Itu maksud istidraj. Yang kedua, azab. Kalau azab itu buat orang yang nggak beriman sama Allah. Adapun yang terakhir nih, ujian sama teguran. Hadirin, untuk kita-kita, maka ketika kita terkena musibah, maka itu adalah ujian sekaligus teguran. Kok bisa? Iya. Kenapa demikian? Karena setiap kita, hadirin, itu nggak ada yang isi dirinya kebaikan semua. Setiap kita pernah melakukan khilaf. Ya simpel aja deh. Tadi sholat maghrib, hadirin,
sholat, Masya Allah. Kecuali ibu-ibu yang haid misalnya, atau yang nifas, yang lain pada sholat. Tapi saya tanya juga, siapa yang dari tadi pagi belum berdosa? Coba angkat tangan. Yang belum berdosa. Kan? Berarti hari ini dalam diri kita mengumpulkan pahala dan ada dosanya juga. Pasti kita ada khilaf. Nah, ketika kita kena musibah, maka ini adalah ujian keimanan di satu sisi, dan di sisi yang lain ini teguran untuk khilaf-khilaf kita, gitu. Jadi maha hebatnya Allah itu, Allah bisa kasih satu musibah yang perannya ganda. Di satu sisi ujian keimanan, di satu sisi teguran buat kekhilafan kita. Karena isi tubuhnya manusia ya pahala ya dosa, itu hadirin sekalian. Nah, tinggal yang dilihat lebih dominan mana. Ya, kalau kita kasih contoh angka, kalau isi diri kita ini 70% pahala, 30% dosa, berarti ketika kita dapat musibah, kita dapat sakit, 70% ujian keimanan, 30%-nya untuk teguran. Gitu aja udah. Itu penjelasan para ulama kita. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin